Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي وهب علينا نعما كثيرة واسعة والذي أحلنا اليوم الطعام وحرم علينا الصيام وسمي هذا اليوم عيد الفطر عيدا عظيما مباركا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المحبوب نبي آخر الزمان الذي جاء بدين الإسلام الذي يسلم على أمته من فساد الأخلاق إلى مكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذي يجتنبون السيئات المذمومات والمنكرات المكروهات وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الميعاد. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اعلموا أن يومكم هذا عيد سعيد وسرور وافرحوا تعظيما ومشكورا. اعلموا أن يومكم هذا عيد سعيد وسرور وافرحوا تعظيما ومشكورا واشكروه بتمام صيامكم سهرا وتوبوا إلى الله توبة نصوحا. واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام وخرجتم فيه لزيارة مشايخكم ومعلميكم وتحللتم مع إخوانكم وجواركم وأهليكم واستشعروا عيدكم بعبادتكم. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Di pagi yang sangat berbahagia ini kita bersama-sama merayakan Idul Fitri setelah kita berpuasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan tujuan daripada puasa dapat kita raih, yakni menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang tunduk dan patuh pada perintah-perintah Allah dan senantiasa menjauhi larangan-larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah, hari ini adalah merupakan hari kemenangan kaum muslimin
setelah sebulan penuh melakukan jihad besar, bertempur melawan musuh yang selalu mengintai dan menyertai kita, yaitu hawa nafsu. Selama sebulan penuh, pada siang harinya kita menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang dapat membatalkan puasa. Pada malam harinya kita melakukan salat tarawih, tadarus Al-Quran, berzikir, i'tikaf, memperbanyak amal dan sedekah, mengeluarkan zakat fitrah, memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil sejak tenggelamnya matahari hingga pagi hari ini. Pada hari ini kita sampai pada puncak kemenangan dari serentetan perjuangan tersebut, yaitu Idul Fitri. Sungguh ini merupakan kemenangan yang sangat menggembirakan, terutama bagi siapa saja yang secara aktif mengikuti proses tahapan demi tahapan dari perjuangan tersebut. Dan bagi mereka inilah yang sesungguhnya yang mendapatkan predikat Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kesucian, bersih, terbebas dari dosa dan noda. Allah Subhanahu wa taala dengan bangga memproklamirkan pada penghuni langit dan para malaikat, sebagaimana yang tertuang dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya, apabila Idul Fitri tiba, Allah mengutus para malaikat turun ke bumi di setiap daerah. Mereka menyerukan, wahai umat Muhammad, keluarlah kalian semua menuju Tuhan yang Maha Mulia. Ketika mereka sudah nampak keluar dari rumahnya menuju tempat sholat Idul Fitri, Allah berfirman, Ishhadu ya malaikah, inni qad ja'altu thawabahum ala siyamahum ridha wa maghfirah. Wahai para malaikatku, saksikanlah bahwa sesungguhnya aku telah menyempurnakan pahala puasa mereka dengan mendapatkan keridhaan dan ampunanku. Hadirin jamaah rahimakumullah, setelah kita berhasil memerangi hawa nafsu dan menyatakan kemenangan kita di hari Idul Fitri ini, bukan berarti kita telah bebas dari ancaman dan intaian musuh. Justru kita harus tetap waspada, tidak boleh lengah sedikit pun. Kita harus benar-benar mempertahankan kemenangan ini, karena musuh kita yang berprajuritkan hawa nafsu terus berupaya dan bekerja keras untuk dapat membalas kekalahannya, sebagaimana yang tertuang di dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya iblis terlaknat berteriak histeris meminta tolong pada setiap hari raya, sehingga berkumpullah keluarganya di sisinya seraya bertanya, wahai pemimpin kami, siapakah gerangan yang telah membuat paduka iblis murka? Sungguh kami akan menghancurkan mereka. Lalu iblis menjawab, tidak ada apa-apa, hanya saja Allah Ta'ala pada hari ini telah memberikan ampunan kepada umat Muhammad. Oleh sebab itu, hendaklah kalian bekerja keras, sibukkan mereka dengan kenikmatan-kenikmatan dan kesenangan-kesenangan syahwat, dengan hal-hal yang dilarang, minum minuman keras, sehingga Allah menjadi murka kembali kepada mereka. Jamaah rahimakumullah, begitulah kelakuan iblis terhadap manusia. Mereka tidak rela, tidak suka bila kita umat Muhammad ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu usil, banyak tingkah, bahkan mengancam dan bersumpah untuk menyesatkan kita dengan merahkan bala tentaranya agar ampunan yang baru diberikan oleh Allah kepada kita berganti menjadi murka yang akan mendatangkan siksa. Oleh karena itu, kita semua harus waspada terhadap cara-cara iblis dalam menggoda manusia agar kita tidak terjerumus dalam kemaksiatan yang hina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah, iblis di dalam menggoda manusia tidak pernah pandang bulu, semuanya digoda dengan berbagai macam cara dan kelicikannya. Tekad dan janjinya untuk menggoda manusia telah diucapkan di depan Tuhan setelah dia diusir dari surga dan mendapatkan laknat dari Allah sampai hari kiamat.
sebagaimana yang telah diterangkan di dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan ayat 17 yang bunyinya qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajid aktsarahum syakirin. Iblis telah berkata, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari arah depan dan dari arah belakang, serta dari arah kanan dan dari arah kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu taat atau bersyukur. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat ini menandaskan bahwa iblis akan menggoda manusia dari berbagai macam penjuru. Setidak-tidaknya ada 4 arah iblis menggoda manusia. Yang pertama, iblis menggoda dari arah depan, yang artinya bahwa iblis menggoda manusia agar lupa dari hari depan, lupa pada waktu, dan lupa pada umur yang sebenarnya semakin berkurang, lupa pada urusan akhirat, lupa bahwa segala amal perbuatan besok akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab pada hari kiamat. Iblis terus berusaha membuat keraguan, bahkan memunculkan dorongan untuk mendustakan hari kebangkitan, hari kiamat, surga dan neraka. Yang kedua, iblis menggoda dari arah belakang, yang artinya bahwa iblis menggoda manusia dengan urusan dunia. Dunia yang semestinya berada di belakang malah dinomorsatukan. Segala waktu dan tenaga dicurahkan untuk urusan dunia, padahal kemegahan, kemewahan dan kebendaan sebetulnya merupakan perkara manusia yang ada di belakang. Sebab semua itu akan ditinggalkan, sedang manusia terus maju ke arah tua dan kematian. Iblis selalu membisikkan kepada manusia agar manusia ini senang, manusia gandrung, bahkan mencintai dunia secara berlebih-lebihan, hingga tergila-gila dengan gemerlapnya dunia ini. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, iblis menggoda dari arah kanan, yang artinya iblis menggoda dari arah kebaikan. Usaha dan perbuatan baik digagalkan, niat yang baik dan terpuji diurungkan, amal soleh dilumuri dengan ketidakikhlasan, amal perbuatan yang tampaknya mulia dinodai dengan rasa riak, sombong dan ujub. Sebaliknya, perbuatan yang jelek dibungkus dengan label yang baik, dan perbuatan yang melanggar syariat dicarikan celah agar dianggap baik. Jelasnya bahwa setan terus-menerus menghiasi amal-amal jelek manusia agar tampak menjadi baik dan seakan itu benar. Hadirin rahimakumullah. Yang keempat, iblis akan menggoda manusia dari arah kiri, yang artinya akan menggoda manusia dari arah kejelekan. Manusia diajak untuk berbuat dosa dan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diperdaya dan dibuatnya tertarik dan senang terhadap keburukan dan kemaksiatan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, hadirin jamaah rahimakumullah, 1 Syawal, Idul Fitri ini idealnya kita jadikan tonggak untuk meningkatkan pertahanan kita. Keinginan hawa nafsu yang menjadi prajurit setan jangan sekali-kali kita turuti, seraya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada hari raya Idul Fitri ini, dosa-dosa kita kepada Allah telah diampuni. Namun dosa dan kesalahan kepada sesama manusia belum tuntas sebelum kita saling memaafkan, saling halal bihalal. Oleh karena itu, hadirin jamaah rahimakumullah, mari momentum Idul Fitri ini kita isi dengan silaturahim, saling berkunjung dan memohon maaf kepada siapa-siapa yang pernah kita sakiti,
Mungkin itu teman kita, mungkin tetangga kanan kiri kita, mungkin jamaah kita, mungkin saudara-saudara kita, bahkan mungkin orang-orang yang kita cintai, istri kita, anak-anak kita, dan orang tua kita sendiri. Saling mengikhlaskan segala kekecewaan, memaafkan siapapun yang pernah berbuat salah, sebab kebencian dan dendam justru akan mengotori hati kita, akan menutupi hati kita dari rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang terbuka hatinya untuk menjalin, memelihara dan mempererat tali silaturahim demi terwujudnya umat yang bersatu padu dalam negara Republik Indonesia di bawah naungan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan dengan kita saling mengikhlaskan, saling memaafkan, kita benar-benar kembali kepada kesucian, dan semoga kita semua mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنائه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين.
اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ضر منها بطن أم بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.